Pada video kali ini kita akan membahas materi objek IPA dan pengamatannya, submateri pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendapatkan pertanyaan seperti berapakah tinggi badan kalian, berapakah suhu tubuh kalian, berapa lama kalian belajar, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus tahu apa itu pengukuran. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang alat ukur baku dan alat ukur tidak baku, bukan? Jadi, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang sudah diketahui nilai dan satuannya. Lalu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka, serta diikuti dengan satuan, misalnya panjang, waktu, suhu, kecepatan, berat, usaha, dan lain-lain. Lalu, satuan adalah alat pembanding dalam pengukuran. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur itu pasti memiliki nilai dan satuan. Misalnya, panjang meja 1,5 meter. Nah, panjang itu merupakan besaran. 1,5 merupakan nilai. Nah, meter merupakan satuan. Berikutnya, kita masuk ke satuan. Nah, satuan dibagi menjadi dua. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan satuan standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Contohnya yaitu satuan meter untuk mengukur panjang dan jarak. Lalu, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya adalah kaki, depa, hasta, dan lainnya. Berikutnya, kita akan mempelajari besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu dan ciri-cirinya yaitu besaran pokok hanya memiliki satu satuan besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Cirinya yaitu besaran turunan memiliki lebih dari satu satuan besaran pokok. Selanjutnya, di sini ada tabel besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional atau SI. Yang pertama, nama besaran panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer, kita ukur. Yang kedua, massa besarannya, satuannya kilogram, alat ukurnya ada neraca pasar, neraca lengan, neraca kimia, dan neraca digital. Yang ketiga, besaran waktu, satuannya sekon atau detik, alat ukurnya ada jam dinding, ada stopwatch, dan jam tangan. Yang keempat, besaran suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang kelima, buat arus besarannya, lalu satuannya ampere, alat ukurnya amperemeter. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol. Nah, alat ukurnya harus mengukur massa zat terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, besaran intensitas cahaya, satuannya kandela. Alat ukurnya luxmeter atau kandelmeter. Berikutnya adalah tabel besaran turunan dan satuannya. Yang pertama ada luas.
penjabaran dari besaran pokok, yaitu panjang dikali lebar sehingga satuannya meter persegi. Yang kedua, ada volume, yaitu penjabaran dari besaran pokok, panjang dikali lebar dikali tinggi sehingga satuannya meter kubik. Yang ketiga, ada massa jenis, yaitu penjabaran dari besaran pokok, massa dibagi volume sehingga satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, ada kecepatan, penjabaran dari besaran pokok, perpindahan dibagi waktu sehingga satuannya meter per sekon. Yang kelima, ada percepatan, penjabaran dari besaran pokok, yaitu kecepatan dibagi waktu sehingga satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, ada gaya, yaitu penjabaran dari besaran pokok, massa dikali percepatan sehingga satuannya Newton sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Lalu yang ketujuh, ada usaha, yaitu penjabaran dari besaran pokok, gaya dikali perpindahan sehingga satuannya joule sama dengan kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang kedelapan, ada daya, penjabaran dari besaran pokok, usaha dibagi waktu sehingga satuannya watt sama dengan kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kalau kalian amati satuannya lebih dari satu satuan besaran pokok kan? Berikutnya, kita akan membahas tentang alat ukur. Yang pertama yaitu alat ukur panjang, contohnya penggaris, digunakan untuk mengukur panjang. Nah, berdasarkan skala terkecilnya, maka ketelitian penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang? Nah, benda yang akan kita ukur bagian tepinya kita mulai dari angka 0 sehingga pada bagian ujung satunya menunjukkan panjang benda tersebut. Lalu, bagaimana jika mengukur tidak dimulai dari angka 0? Maka cara mengukurnya adalah angka yang tertera pada ujung akhir benda dikurangi dengan angka yang tertera pada ujung awal benda, seperti pada gambar ini. Nah, ini cara membaca hasilnya adalah 5 cm dikurang 2 cm sama dengan 3 cm. Jadi panjang pensil adalah 3 cm. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Apakah kalian tahu jangka sorong? Ayo, coba kalian pernah lihat jangka sorong tidak? Jika kalian ingin tahu pada kehidupan sehari-hari, jangka sorong bisa kalian temui pada tukang pembuat kunci duplikat agar duplikat kunci bisa serupa dengan ukuran kunci aslinya. Maka digunakanlah jangka sorong. Nah, sebenarnya jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda, tebal benda, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman tabung. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, ini adalah contoh gambar dari jangka sorong. Lalu, bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, tadi kan kita sudah mempelajari jangka sorong kegunaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengukur diameter luar benda dari jangka sorong. Sekarang kita klik. Nah, ini kita play. Nah, sekarang kalian lihat pemutar kunci, lalu buka rahang, lalu benda dimasukkan, berikutnya geser rahang. Nah, lalu putar pengunci kembali.
Berikutnya untuk mengukur diameter dalam benda. Ini kita play dulu. Berikutnya putar pengunci ke kiri, lalu benda dimasukkan. Berikutnya geser rahang dan putar pengunci ke kanan. Berikutnya kita mengukur kedalaman benda. Nah, putar pengunci ke kiri, lalu benda dimasukkan, buka rahang dan putar pengunci ke kanan. Nah, itulah tadi cara mengukur diameter luar benda, diameter dalam benda, dan mengukur kedalaman benda. Berikutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini memiliki dua skala. Yang pertama ada skala utama atau skala tetap. Yang kedua ada skala nonius. Nah, ini bisa kita lihat yang diberikan tanda panah ini skala utama dalam satuan cm, berikutnya ini skala nonius dalam satuan milimeter. Nah, kalau jangka sorong sendiri memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Nah, berikutnya kita coba membaca skala. Nah, di sini terdapat hasil 4,74 cm. Kita dapat dari mana? Pertama, kalian lihat pada skala utama yang letaknya persis di sebelah kiri angka 0, skala nonius yang ini. Kalau kita lihat di sini angkanya adalah 4,7 ya. Nah, kita dapat dari ini kan angka 4. Nah, lebihnya adalah 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat hasilnya adalah 4,7. Nah, kedua, kalian perhatikan garis yang berhimpit ini antara skala utama dengan skala nonius. Kalau kita perhatikan di sini yang berwarna merah ini menunjukkan kedua garis tersebut berhimpit. Dan pada gambar garis yang berhimpit berada pada 0,4 mm pada skala nonius. Karena angka 0 sampai dengan 10, ini dari angka 0 sampai dengan angka 10, skala nonius itu mewakili nilai yang besarnya 1 mm. Sedangkan garis berhimpit berada di angka 4 yang ini. Berarti nilainya adalah 0,4 mm. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 4,7 cm ditambah 0,4 mm. Karena satuannya tidak sama, jadi harus kita samakan dahulu. Nah, 0,4 yang ini 0,4 mm kita rubah menjadi 0,04 cm, sehingga 4,7 cm ditambah 0,04 cm hasilnya adalah 4,74 cm. Oke, semoga pada penghitungan jangka sorong ini kalian paham ya. Itulah tadi penjelasan mengenai jangka sorong. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu micrometer scope. Micrometer scope digunakan untuk mengukur benda yang ketebalannya tipis, bahkan sangat tipis. Misalnya ada plat tipis, plastik, kertas, dan lainnya. Mengapa kok bisa mengukur benda yang tipis atau bahkan sangat tipis? Karena micrometer scope sanggup mengukur dengan ketelitian skala terkecilnya, yaitu 0,001 cm atau 0,01 mm. Makanya
dia bisa mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Baiklah, tadi kan kita sudah mempelajari kegunaan dan ketelitian dari mikrometerskop. Nah, sekarang kita akan mempelajari komponen-komponen yang ada pada mikrometerskop. Yang pertama ada poros tetap. Berikutnya ada poros geser atau putar. Lalu ada skala utama. Ini yang diberikan warna merah. Berikutnya ada skala nonius, ada pemutar, dan pengunci. Nah, ini semua adalah komponen dari mikrometerskop. Oke, ini fungsi dari mikrometerskop untuk mengukur misalnya ketebalan kertas. Berikutnya untuk mengukur diameter kawat yang kecil. Nah, untuk mengukur kawat yang kecil atau mengukur benda, ini diletakkan di antara dua poros, yaitu antara poros tetap dengan poros putar sampai bendanya terjepit. Berikutnya, cara menggunakan mikrometerskop. Pastikan pengunci, ini adalah pengunci. Berikutnya, bukalah rahang. Lalu letakkan benda. Lalu putarlah pengunci. Seperti ini. Berikutnya ini kita baca pembacaan skala. Nah, coba kita masukkan diameter mur. Nah, sebelum dimasukkan kita buka dahulu penguncinya. Kita geser. Lalu kita masukkan diameter mur. Lalu kita geser lagi. Nah, ini contohnya dari diameter mur. Lalu kalau kita ganti dengan diameter ulir. Nah, kita geser lagi penguncinya sampai dia terkunci. Seperti itu. Sekarang, bagaimana cara membaca skala untuk menentukan panjang benda yang terukur? Perlu kalian ketahui bahwa mikrometerskop memiliki dua skala, yaitu skala utama atau skala tetap dan skala putar. Skala putar dibagi menjadi 50 skala, dimulai dari angka 0 sampai angka 49. Sekarang kita mencoba membaca hasil pengukuran mikrometerskop. Ini kita geser. Misalnya seperti ini. Pertama, dilihat pada skala utama angkanya. Ini skala utama. Persis sebelah kiri skala putar. Ini skala putar, ini skala utama. Persis di sebelah kiri skala putar. Lalu kita lihat di sini menunjukkan angka 8,5. Ini artinya 8,5 mm. Selanjutnya, kita perhatikan garis pada skala putar yang berhimpit. Ini pada garis horizontal pada skala utama. Ini garis horizontal pada skala utama yang berhimpit. Di sini kita lihat garis yang berhimpit pada angka 36. Ini artinya 0,36 mm. Selanjutnya
kita jumlahkan kedua angka tersebut. Jadi 8,5 mm ditambah 0,36 mm, hasilnya adalah 8,86 mm. Itulah hasil pengukuran panjang dengan menggunakan micrometer screw. Semoga kalian semua paham ya. Alat ukur yang kedua adalah alat ukur massa, yaitu neraca. Apakah kalian tahu macam-macam neraca dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, macam-macam neraca yang pertama adalah neraca sama lemak. Biasanya kita jumpai pada toko emas yang digunakan untuk menimbang emas. Neraca ini memiliki dua piringan, yang satu untuk anak timbangan dan yang satu untuk benda yang akan diukur. Misalnya, bila kedudukan kedua piringan segaris horizontal, maka massa benda yang terukur sama dengan massa jumlah anak timbangan. Kedua, neraca dua lengan atau lebih dari dua lengan. Nah, neraca ini biasa disebut dengan neraca Ohaus. Neraca ini biasanya dijumpai pada laboratorium. Ada yang memiliki dua lengan, tiga lengan, dan empat lengan. Cara menggunakannya yaitu dengan membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan, yang bisa digeser kedudukannya sampai mencapai kesetimbangan. Nah, cara menggesernya pertama kali adalah anak timbangan yang paling besar massanya, kemudian disusul anak timbangan yang massanya lebih kecil sampai diperoleh kesetimbangan. Lalu yang ketiga ada neraca digital atau neraca elektronik. Biasanya kita jumpai di pasar swalayan atau supermarket. Dan neraca ini memiliki ketelitian yang lebih akurat. Alat ukur yang ketiga adalah alat ukur waktu. Nah, contohnya yaitu jam. Ada jam mekanik dan jam digital. Pasti kalian semua sudah tahu kan? Kemudian ada stopwatch. Nah, stopwatch ini ada yang mekanik dan ada juga yang digital. Yang lebih akurat biasanya yang digital, baik jam digital maupun stopwatch digital. Bagaimana dengan stopwatch mekanik? Nah, pada stopwatch mekanik ada dua jarum. Ada jarum panjang dan jarum pendek terpisah. Jarum panjang menunjukkan jumlah detik, lalu jarum pendek menunjukkan jarum menit. Cara menggunakannya, kalian tinggal menjumlahkan waktu menit ditambah waktu detik. Alat ukur yang keempat adalah alat ukur suhu, yaitu termometer. Nah, termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui derajat panas suatu benda. Macam-macam termometer yaitu ada termometer air raksa, termometer alkohol, termometer dimetal mekanik, termometer klinis atau termometer suhu badan. Ada yang digital dan ada yang analog. Lalu ada termometer inframerah. Nah, tahukah kalian bahwa termometer infrared pada pandemi COVID saat ini sangat diperlukan loh untuk mengukur suhu tubuh yang alatnya biasa dikenal dengan nama termogan. Nah, itulah tadi submateri pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat kepada kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.